Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di untuk matematika kemarin tidak ada video ya. Kenapa tidak ada video? Karena saya konsentrasikan matematikanya dulu supaya kalian nanti kan di ulangan harian 2 matematika itu cuma 2 materi, cuma skala dengan perbandingan. Makanya kemarin itu saya tidak videokan karena sebenarnya kan sudah semua penjelasannya. Cuma saya kasih latihan-latihan soal lagi. Matikan dulu HP-nya. Latihan-latihan soal lagi ya. Tapi untuk sekarang ini saya videokan. Kenapa sih videokan? Karena ini adalah materi IPA. Ya, coba dilihat. Jadi ini lanjutan minggu lalu, halaman 16 ya, bukan, nomor 16. Pembuatan magnet dengan cara induksi bersifat sementara. Kenapa? Pernah lihat induksi? Induksi itu magnet atau magnet tak? Pernah lihat magnet tak? Ya. Kalau induksi itu misalnya begini, ini magnetnya. Ini magnetnya tak? Ini besi. Perhatikan dulu semua, jangan menulis. Ini magnet, ini besi. Ini besi magnet atau bukan? Bukan tak? Ini adalah besi biasa. Tapi kalau saya tempelkan magnet di besi ini, kemudian ini ujung magnet, ujung besi ini saya tempelkan lagi di paku-paku, dia akan bisa menarik paku. Dia jadi magnet, otomatis dia jadi magnet juga. Karena kenapa? Ini saya tempelkan di sini, itu namanya induksi. Kenapa bersifat sementara? Tidak tetap, karena pada saat saya sudah buka magnet yang magnetnya, otomatis besi ini sudah tidak bisa lagi menarik paku. Karena ini adalah besi biasa. Itu yang dimaksud ya. Oke. Nomor 2. Bukan nomor 2, nomor 17. Gaya gesek antara roda sepeda yang melaju dengan tanah mengakibatkan sepeda melambat kemudian berhenti. Karena kenapa? Kalau gaya gesek itu dia selalu membuat benda menjadi lambat. Contoh, apa contohnya ini? Naik sepeda kita rem. Kita rem lah? Rem otomatis itu rodanya biasa tak geser kiri. Kalau misalnya kita kencang langsung rem, ada pasir langsung kita gitu meluncur kiri. Iya, mengikis. Lama-lama kelamaan itu sepedanya berhenti. Itu yang dimaksud. Yang mana yang gaya geseknya antara ban dengan tanah sama pasir, itu gaya geseknya. Makanya dikatakan laju sepeda melambat kemudian berhenti. Lanjut. 18. Alat pada gambar termasuk pengungkit jenis berapa? Jenis 2. Kenapa jenis 2? Karena pengungkit jenis 2 itu adalah beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Oke? Yang mana itu titik tumpu? Titik tumpu itu rodanya yang menyentuh tanah, iya kan? Bebannya yang mana? Pasirnya. Yang ada di tengah itu, yang di atas gerobak itu kan? Itu bebannya. Titik kuasanya yang mana? Titik kuasa itu adalah kekuatan. Artinya manusia yang mendorong itu titik kuasanya itu ada di belakang. Makanya dikatakan titik beban berada di antara titik tumpu di depan dengan titik kuasa di belakang. Itu namanya pengungkit jenis 2. Lanjut. Ini diperhatikan ya. Di bawah ini merupakan peralatan yang menggunakan prinsip bidang miring. Bidang miring itu begini. Pokoknya kalau dia miring namanya bidang miring. Oke? Apapun itu kalau dia miring, konsep bidang miring. Lanjut. Peralatan yang menggunakan prinsip bidang miring itu pemotong kuku, bukan. Perhatikan dulu. Jungkat-jungkit, bukan. Jungkat-jungkit yang mana itu yang TK. Itulah yang jungkit-jungkit. Apa lagi? Kerekan timba bukan. Kalau kerekan timba itu katrol. Tangga. Ada tangga lurus? Tidak ada tak? Semua tangga pasti miring begini tak? Jadi dikatakan prinsip bidang miring. 20. Jenis pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara kuasa dan beban merupakan pada titik tumpu di antara kuasa dan beban. Artinya titik tumpunya di tengah. Contoh ini titik tumpu namanya, ya kan? Ini titik tumpu. Oke? Bebannya yang mana? Yang di depan ini yang beban. Kita menggunting kertas, itu kan di depan, ya kan?
Jadi depan bebannya, ini beban. Ini. Dah? Jadi tumpunya di sini. Kuasanya yang mana? Di belakang. Karena manusianya yang punya kekuatan, namanya kuasa. Ya. Berarti titik tumpunya berada di antara beban dengan titik kuasa. Ini yang dimaksud. Jadi yang paling cocok adalah good. Oke, good team. Derek di pelabuhan menggunakan katrol jenis apa? Bebas, betul. Kenapa bebas? Perhatikan dulu. Kalau katrol tetap, ada yang jawab tetap. Kalau katrol tetap itu yang pernah aku lihat timba zaman dulu, yang ditarik begini, ada roda-roda di atas lah, ditarik. Kenapa dikatakan katrol tetap? Karena katrolnya tidak berpindah-pindah, iya kan? Di situ tuh kita putar, timbanya aja naik turun tuh, itu namanya katrol tetap. Kalau katrol bebas itu yang di pelabuhan, itu yang angkat-angkat peti kemas itu, iya kan? Itu kan turun katrolnya begini, ini katrol di sini ada, dia ikut ke bawah, dia angkat itu di atas peti kemas, katrolnya juga ikut, namanya katrol bebas seperti itu, ya. Jadi kalau katrol bebas itu dia bergerak, tidak menetap, beda dengan katrol tetap. Kalau katrol tetap itu seperti timba tadi, dia tidak bergerak, di situ kita putar. Oke, lanjut. Nomor berapa nih? 22. Kacamata berlensa negatif digunakan untuk penderita apa? Miopi. Tahu miopi? Tahu. Apa itu? Buran jauh. Bukan buran jauh, rabun jauh. Contoh, ini miopi, ini namanya lensa negatif. Ya, lensa negatif. Makanya dikatakan gitu, kacamatamu negatif berapa? Minus ya. Minus berapa? Kalau saya tinggi, ini minus 6. Dia tinggi. Kalau saya begini lihat, Sinta, saya tidak lihat mukanya. Serius, saya tidak lihat mukanya itu Sinta. Saya tidak lihat yang mana matanya, saya tidak lihat. Ya, saya lihat cuma poninya saja. Serius, Naipa, saya tidak lihat mukamu. Iya, jarak begini, serius saya namanya. Jarak begini saya sudah tidak lihat. Saya lihat kamu, tapi saya tidak lihat matamu, hidungmu, saya tidak lihat. Jadi saya itu rabung agak jauh. Kalau saya pakai ini, langsung pesek-pesek, bisa kuliah. Iya, bisa kuliah semua. Pesek-pesek, bola-bola, nah itu bisa kuliah. Tapi kalau saya buka kacamata, tidak bisa kuliah. Karena kenapa? Saya itu miopi. Apa penyebab miopi? Karena apa? Kesalahan sendiri. Apa itu kesalahan sendiri? Nonton, main HP terus, main laptop terus, biar tidur membaca tuh, itu tidak boleh. Karena kenapa? Lama-kelamaan kamu akan miopi dan akan menggunakan lensa negatif. Makanya kalau saya naik motor itu selalu pakai ini. Atau saya mengajar di kelas yang perlu saya lihat semua, itu saya pakai kacamata. Karena saya harus lihat. Tapi kalau saya tidak pakai, saya tidak lihat. Saya melihat cuma sampai di mana? Cuma sampai Husna. Husna itu masih kuliah ke caut-cautkan, masih kuliah ke yang ini lesson pipi ada. Itu masih kuliah ke. Tapi kalau misalnya ke Naipa enggak, saya sudah tidak lihat. Susah nanti saya pakai kacamata baru saya lihat. Nah, ini saya sudah lihat. Kalau begini kuliah semua. Ya. Ini namanya miopi. Lanjut. Jika sebagian besar sinar dapat menembus botol, maka botol termasuk benda bening. Oke? Jika sebagian besar sinar dapat menembus botol, maka botol termasuk benda bening. Ya. Kenapa? Kalau cuma setengah berarti bukan bening, buram namanya. Buram atau keruh, bisa juga benda keruh. Contoh, itu kaca. Itu warna apa? Bening atau hitam? Bening. Karena kenapa? Bisa dilihat keluar kan? Namanya benda bening. Tapi ada juga kaca warna hitam gelap tuh, seperti ini warna hitam ini. Ini namanya benda buram. Jadi tidak semua kaca itu bening. Yang bening itu cuma yang warna putih, yang artinya yang bisa tembus cahaya begitu langsung masuk, ya. Gitu. Lanjut. Nomrami 24, ya. Bila cahaya merambat dari saat kurang
rapat, ke zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan apa? Mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Pernah kau lihat pulpen atau pensil dikasih turun di gelas ada airnya? Pernah. Langsung bengkok pulpennya tak? Iya. Bengkoknya itu bengkok keluar atau bengkok ke dalam? Bengkok ke dalam. Kalau dia bengkok ke dalam berarti mendekati garis normal. Kenapa? Karena garis normalnya itu adalah garis lurus vertikal. Namanya garis normal. Jadi kalau dia kasih begini tak? Ini garis normal, kasih turun ke begini, langsung itu tak begini dia, tak begini itu tak begini dilihat di dalam di air tak begini. Pokoknya di dalam mendekati garis normal. Lanjut. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Tahu cermin datar? Kalau kau bercermin pagi-pagi itu namanya cermin datar. Yang ada mukamu di dalam. Itu namanya cermin datar. Sifat cahaya itu adalah tegak semu. Kenapa tegak? Di dalam bayanganmu itu kepalamu di atas atau kepalamu di bawah? Atas. Dia berarti tegak. Tegak itu artinya sama asli sama bayangan. Masing-masing kepala di atas. Namanya tegak. Ada juga cermin itu terbalik. Kalau kita bercermin kepalanya di bawah, ada cermin begitu. Namanya cermin cekung. Ada cermin cekung yang begitu. Kalau tidak percaya apa? Tidak percaya, ambil kau sendok besi. Sampai di rumah ambil sendok besi, baru kau kasih begini agak dekat. Tak balik itu bentukmu di dalam. Jadi semu, kenapa semu? Karena bayangan itu adalah semu. Semu artinya tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Karena satu yang nyata, dirimu juga, bayanganmu di dalam semu, palsu, tidak nyata. Kalau nyata di dalam berarti dua orang kok. Nah itu bahaya. Kayak film horor. Cermin langsung lagi keluar satu, jadi dua orang. Ya, lanjut. Nomor nih. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah semu dan tegak. Sudah nih. 26. Jika bayangan benda jatuh di belakang retina, harus dibantu dengan kacamata berlensa apa? Cembung. Bagus. 27. Bahan utama untuk membuat kaca pembesar sederhana adalah bola lampu. Pernah kau lihat bola lampu zaman dulu yang bukan LED, yang bola lampu bening itu? Pernah lihat? Pernah tak? Itu biasanya kita bor, kita buang lampu balonnya di dalam, yang itu yang benang-benang, baru kita kasih masuk air. Buka gini dulu. Siapa Naila? Enggak. Bilang cari saya, Ki. Dari siapa? Naila. Naila. Tidak Tidak ada. Naila. Belum nih. Masih menjelaskan. Kasih. Naila. Hah? Naila. Iya. Siapa? Bila masih belajar, guys, tahu dulu. Bila masih belajar. Siapa di sana? Anu na sa upo na Raina. Anu ko sa malakang ko. Anu ko tadi itu. Jadi baru lampu ya, baru lampu. Oke, lanjut. Jangan terlalu cepat dijemput. Nanti dijemput itu kurang 15 menit lah. Jangan terlalu cepat. Lanjut, nomor berapa nih? 28. Peristiwa perpaduan berbagai warna cahaya menjadi warna putih disebut apa? Dispersi. Kebalikannya dispersi apa? Apa? Spektrum, bukan spektrum. Apa? Spektrum cahaya. Yang mana yang masuk spektrum cahaya? Pelangi. Cahaya itu kan sebenarnya banyak warna. Makanya dikatakan pelangi itu warna apa? Warna-warni. Iya, warna apa? Merah. Salah. Nejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Caranya dihafal. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah itu mejiku hibiniu.
caranya ya. Lanjut. Bagian lapisan bumi yang paling dalam disebut Iseli bumi di bumi. inti bumi. Yang paling dalam itu inti bumi yang paling dalam. Dia bukan tanah tapi cairan panas. Itu inti bumi. Itu yang sering keluar kalau gunung Merapi itu dari inti bumi itu keluar. Lava. Iya. Lanjut. Bagian lapisan bumi lapisan batuan di permukaan bumi disebut apa? Litosfer. Oke, 30 saya dulu. Cukup hari ini ya. Oke. Cukup hari ini nanti kita lanjut hari Selasa. Untuk pertemuan tatap mukanya hari Minggu saya kasih info ya jadwalnya. Untuk ulangan harian kita akan ulangan harian mulok besok. Daring dulu. Ya. Nanti sebentar saya umumkan. Silakan keluar.